Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Maka pada malam hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa Prapentakosta Senin tanggal 22 Mei 2023 walaupun dari rumah kita masing-masing. Saudara, lebih mudah mana bagi kita untuk dapat kita lakukan? Bersyukur atau bersungut-sungut? Mungkin mudah bagi kita untuk bersyukur ketika keadaan kita sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan hal itu ketika kita sedang dalam kesesakan. Tetapi ingatlah saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, keuangan, ataupun di dalam pelayanan, maka hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita pujikan nama Tuhan dengan menaikkan pujian PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena pada malam hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dalam acara doa Prapentakosta. Ini merupakan kemurahan daripada Tuhan, karena kami dapat bersekutu bersama dengan saudara kami masing-masing Tuhan, walaupun dari rumah kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang bersabda kepada kami, Tuhan yang bertata di atas pujian, di atas firman Tuhan yang nanti akan kami dengar. Dan kami juga rindu untuk menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mendengarkan dan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk doa Prapentakosta pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, pada malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema bersungut-sungut. Masih ingatkah saudara akan kisah dari bangsa yang besar yang selalu saja bersungut-sungut? Ya, dia adalah bangsa Israel. Orang Israel ketika menghadapi persoalan seringkali bersungut-sungut. Tentu saudara masih ingat akan kejadian pada saat mereka bersungut-sungut, yaitu pada saat mereka tidak mendapatkan air minum. Pada saat air itu menjadi pahit, dan juga pada saat mereka tidak mendapatkan makanan, mereka bersungut-sungut. Apakah bersungut-sungut itu diperbolehkan oleh Tuhan? Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh saudara Timotius Kasutanto. Kita akan belajar disapa oleh Tuhan mengenai bersungut-sungut. Mari saudara, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Timotius K. Sutanto. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dan merenungkannya. Tolong kami Tuhan agar kami boleh membaca firman-Mu, boleh mengerti akan firman-Mu, dan boleh mengerti apa yang seharusnya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini Tuhan. Tolong kami semua Tuhan agar firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bertemu di hari ketiga doa Prapentekosta, Bapak Ibu sekalian, dengan tema kita adalah bersungut-sungut. Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi dan bagaimana gereja beradaptasi dengan situasi, maka kita tetap bisa bertemu pada malam hari ini. Ya, kita bisa sekarang bergereja bisa secara online, bisa secara onsite, bisa secara tapping. Ya, kita bersyukur karena pada malam hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat tema di doa Prapentekosta ini adalah tema-tema yang kalau menurut saya sangat unik ya. Biasanya kalau doa Prapentekosta itu, kita akan mempelajari lebih banyak pada bagaimana aspek-aspek atau sifat-sifat atau sikap-sikap yang sesuai dengan yang namanya buah roh. Kali ini kita tidak bicara tentang buah roh, ya. Kita justru bicara tentang hal yang lain, yaitu aspek-aspek yang kurang baik ya. Bukan buah roh, tapi mungkin buah-buah atau buah busuk gitu ya. Yang seharusnya itu perlu kita bereskan ya. Seperti bangsa Israel yang memurnikan dirinya melalui padang gurun, menyiapkan diri mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Begitu juga dalam doa Prapentekosta kali ini, kita diharapkan bisa memurnikan diri kita dari sikap-sikap atau perilaku atau sifat-sifat yang kurang baik. Dalam hari ini kita berbicara tentang bersungut-sungut. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat ini luar biasa ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana orang yang bersungut-sungut itu terancam tuh dibinasakan oleh malaikat maut. Pertanyaannya apakah seperti itu ya? Apakah betul bersungut-sungut itu nggak boleh? Bahkan akan dibinasakan oleh malaikat maut. Apakah seperti itu? Bersungut-sungut itu sebenarnya apa sih? Itu kan sebenarnya ngomel ya. Ngomel atau komplain, ngedumel, gerendeng. Apakah itu nggak boleh? Protes ya, memprotes hal-hal yang rasanya nggak pas itu, kayaknya protes kita. Hal seperti itu, apakah itu nggak boleh? Kalau Bapak Ibu sekalian memiliki Alkitab dalam handphone, ya kita bisa lihat ada search di situ dan kita bisa search ya bersungut gitu ya. Nah, maka akan keluar ayat-ayat yang terkait dengan bersungut-sungut. Dan kita bisa lihat di situ bahwa sebetulnya bangsa Israel itu bersungut-sungut untuk alasan-alasan yang sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat manusiawi, yaitu pada saat apa? Pada saat mereka kehausan, mereka bersungut-sungut. Pada saat mereka lapar, mereka bersungut-sungut. Pada saat mereka merasa diri mereka sedang rasanya kok sial banget nih ada di sini. Mereka bersungut-sungut. Ya. Pada saat mereka masuk ke Palestina, kemudian ada warga asli yang kemudian menipu mereka dengan mengatakan bahwa kami ini tinggal dari tempat yang jauh, ikatlah perjanjian dengan kami. Ternyata mereka orang situ dan ternyata akhirnya mereka pun karena sudah janji tidak akan binasakan, akhirnya mereka tetap tinggal bersama-sama orang Israel, dan orang Israel bersungut-sungut karena hal itu. Bukankah itu bersungut-sungut yang baik ya? Kenapa jadi kesannya seperti nggak baik gitu? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau kita lihat teori tentang
tentang manajemen, tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Di situ ada 5, tapi saya bilang 4 aja. 4 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan yang namanya itu fisik ya, kebutuhan dasar, sandang pangan papan. Kemudian kebutuhan akan keamanan. Keamanan itu ada yang material, ada yang imaterial. Material misalnya asuransi gitu ya. Kalau imaterial misalnya rasa dicintai, seperti itu. Kemudian kebutuhan itu dihargai. Dan terakhir kebutuhan untuk be a somebody, menjadi seseorang. Pada saat kebutuhan-kebutuhan seperti ini mengalami suatu gangguan, misalnya nih ya, susah makan, yang merasa tidak dicintain, merasa kurang dihargai, apakah memang kita tidak boleh bersungut-sungut? Itu pertanyaannya. Boleh nggak bersungut-sungut itu? Ini kita harus sepakat dulu di awal, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya, bahwa bersungut-sungut yang tidak boleh itu ternyata bersungut-sungut seperti yang di Keluaran 17 ayat 3-4. Jadi di situ Musa yang menerima sungut-sungut dari orang Israel, ya Musa kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan ini bagaimana gitu kan? Mereka menuntut saya, ya saya ini siapa? Ya, dan mereka akan segera melempari saya dengan batu. Itu bersungut-sungut yang seperti itu yang tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita punya sifat, mungkin ada orang tertentu yang kritis gitu ya, misalnya lagi ke minimart gitu misalnya, kemudian antriannya diselak gitu, bersungut-sungut, ngantri dong gitu. Ya, itu mungkin boleh. Ya, bersungut-sungut yang tidak boleh di sini, yang akan diganjar hukuman, bahkan akan dijemput oleh malaikat maut lah kira seperti itu adalah bersungut-sungut yang merusak. Bapak Ibu sekalian, yaitu merusak siapa? Merusak diri sendiri, merusak orang lain, dan merusak hubungan dengan Tuhan. Ini saya beli nama itu, merusaknya itu salah 3 salah. Salah ukur, salah gaul, dan salah paham. Apa maksudnya? Ya, salah ukur. Mengukur diri sendirinya, salah mengukur diri sendiri. Kalau kita kembali ke kebutuhan, teori kebutuhan Maslow ya, itu kan kebutuhan. Tapi banyak hal yang bukan jadi kebutuhan loh. Ada yang kemudian menjadi sebuah nama itu keinginan. Ya, rumah satu kebutuhan, ya butuh rumah. Keinginan, wah rumah yang besar gitu kan. Rumahnya ada beberapa. Ya, kalau misalnya nggak terwujud, bersungut-sungut, nah itu yang tidak boleh. Bersungut-sungut yang merusak. Bahkan menjadi sebuah ambisi. Ya, bukan lagi kebutuhan, bukan lagi keinginan, tapi sebuah ambisi. Itu lebih tidak boleh lagi. Ya, fisik, ya, kebutuhan fisik. Pengen sandang pangan-pangan yang sebanyak-banyaknya. Ya, rasa aman. Ya, pengen semua orang mengasihi dia gitu kan, semua orang harus dengerin dia. Kalau nggak dengerin dia marah. Ya. Haus untuk penghargaan. Ini kalau saya jalan nih ya, teman kalian nggak berdiri, wah ini saya marah nih. Ya. Kemudian jadi apa? Ya nggak pernah merasa puas gitu. Jadi orang yang tidak pernah merasa puas. Kayaknya kurang terus. Ini kalau misalnya nggak terwujud, bersungut-sungut, ini adalah bersungut-sungut yang tidak boleh. Bersungut-sungut yang merusak diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah salah ngukur. Ya kita ini manusia biasa punya keterbatasan. Ya. Kita punya talenta 1, 2, 3, 4, 5 talenta itu dari Tuhan. Ya, nggak usah memaksa-maksa gitu kan. Kalau misalnya kita dapat berkat Tuhan yang segini, ya terimalah dengan ucapan syukur ya. Jangan terus ingin yang lebih, berambisi mendapatkan lebih. Nah itu adalah sungut-sungut yang merusak. Salah gaul, ya, dengan sesama. Akibatnya apa? Kalau kita salah mengukur diri sendiri, akhirnya kita akan mengukur orang lain sesuai dengan kemauan kita, betul? Ya, kita minta orang lain itu mengikuti standar kita. Kita minta orang lain mengikuti diri kita. Nah ini yang membuat apa? Membuat sungut-sungut yang merusak. Saat apa? Saat mereka, orang-orang lain itu akhirnya tidak bisa mengikuti gaya kita, style kita, kemauan kita marah. Ya mungkin kalau misalnya kita dengan anak-anak ya, kita boleh nggak sih misalnya, kita sebagai orang tua kan kita pengen yang terbaik dari anak-anak kita gitu ya, boleh nggak?
boleh sekali. Tapi kadang-kadang tuh berlebihan juga nih Bapak Ibu sekalian. Ya kadang-kadang kita pengen anak kita tuh, pengen anak-anak kita tuh supaya berhasil. Ya nggak susah hidupnya. Atau menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang cinta pada orang tuanya. Ini kadang-kadang kita tuh suka berlebihan dalam hal ini. Ya. Kita melakukan pengukuran, kita memberikan standar, kita memberikan suatu harapan yang terlalu besar bagi mereka, padahal itu harapan kita sendiri. Itu ada namanya itu self-fulfilling prophecy, teman-teman. Itu apa itu? Yaitu apa? Kalau kita ini kadang-kadang, misalnya sama anak gitu ya, kita pengen anak kita berhasil, ya. Kita takut anak kita gagal dalam hidupnya. Wah, kita soahan anak-anak kita luar biasa. Kadang-kadang ketakutan kita itu bisa menjadi kenyataan loh, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita terlalu memaksakan diri kita, ya, kita pengen anak kita baik, anak kita nurut sama kita, tapi karena kita jadinya terlalu maksa mereka, akhirnya terjadi namanya itu self-fulfilling prophecy, yang kita takutkan benar-benar terjadi. Karena apa? Ya pada saat kita memberikan standar kita kepada mereka, belum tentu mereka suka. Ya, yang apa baik buat kita, jadi jelek. Akhirnya apa? Bisa jadi mereka benar-benar jadi benci sama kita loh. Ya. Jangan sampai salah bergaul ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus pada porsinya, berhubungan dengan orang lain, kita harus menghargai bahwa mereka juga punya standar, punya style, punya pemikiran, punya pendapatnya sendiri. Ya. Jangan memaksakan kehendak ambisi kita kepada orang lain. Kemudian kepada Tuhan. Ya. Salah paham, kenapa? Karena kita memiliki satu konsep tentang Tuhan yang kita sendiri. Tuhan kita itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau nggak seperti ini, seperti itu, ini kayaknya bukan Tuhan gitu ya. Akhirnya kita buat Tuhan sendiri, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Ya. Kita meminta Tuhan mengikuti kemauan kita. Kalau Tuhan nggak mau mengikuti kemauan kita bersungut-sungut. Nah ini seperti ini yang bersungut-sungut yang merusak ya, yang tidak diperbolehkan. Manusia berulang kali berusaha menggantikan Tuhan, dethroning God gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan ternyata tidak sesuai dengan keinginan dia. Ya humanisme. Ya, humanisme membuat manusia itu begitu percaya pada kemampuan diri sendiri dan percaya bahwa apa yang saya pilih, apa yang saya putuskan itu adalah baik untuk diri saya sendiri. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak sesuai dengan maunya kita. Ya. Kok yang lebih halus itu namanya agnotis. Agnotis itu artinya gini, kita tuh merasa bahwa kita tuh nggak sanggup kok. Kita tidak sanggup untuk memahami Tuhan. Ya, jadi kita cari pemahaman diri kita sendiri. Ya, salah paham seperti ini yang membuat kita ini bersungguh-sungguh terhadap Tuhan, membuat kita ini tidak bisa merasakan berkat-berkatnya. Nah ini yang tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, salah mengukur diri kita sendiri, menganggap diri kita itu terlalu besar dari apa yang seharusnya. Salah gaul ya terhadap sesama kita, membuat kita maksain gitu kan, orang lain harus begini, harus begitu. Ya kalau nggak begitu marah kita, bersungut-sungut. Salah paham sama Tuhan, kalau Tuhan nggak ngikuti kemauan kita marah, kita bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan kok begini? Itu Tuhan atau bukan? Bersungut-sungut seperti ini yang tidak boleh. Bersungut-sungut seperti ini yang menurut 1 Korintus 10 ayat 10, saya bacakan lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut. Ya, karena tadi, ya karena salah ukur, salah gaul, salah paham. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bisa benar-benar kita dibinasakan betulan. Ya, kalau kita salah, ya salah bersungut-sungut. Ya. Lalu harusnya bagaimana? Ya, kita sebagai manusia tentu bisa saja tetap melakukan seperti itu. Ya, kita bukan manusia yang sempurna. Saya sendiri juga dulu kalau misalnya di gereja pelayanan bareng ada yang wah ini pelayanannya kayaknya payah nih gitu kan, nggak sesuai dengan standar saya. Saya waktu itu bisa marah sekali gitu. Ya. Kita masih manusia bisa berbuat dosa. Lalu terus bagaimana gitu? Apakah itu sesuatu yang harus dimurnikan?
ya seperti tujuan dari dua Prapentakosta kali ini, ya. Apakah ini sifat-sifat ya buah busuk ya, buah buruk itu yang harus kita murnikan? Tapi kalau bilang iya, bagaimana caranya sedang kita masih bisa berbuat dosa? Ya, Kristen itu nggak seperti agama-agama di Cina ya, seperti Tao gitu ya, yang percaya yin and yang. Yin yang itu tahu ya, Bapak Ibu sekalian, yin yang itu ada apa? Bunderan. Bunderan itu ada kayak huruf S-nya itu di tengahnya itu, kemudian itu ada warna hitam, ada warna putih. Ya, di hitamnya itu ada bintik putihnya, di putih ada bintik hitamnya. Itu yin yang, keseimbangan. Artinya apa? Dari agama-agama seperti Taoisme itu sendiri itu mereka percaya bahwa memang jahat dan baik itu koeksis. Memang ada di dalam diri kita, koeksis. Sehingga yang perlu kita lakukan itu apa? Menyeimbangkannya. Ya, kalau kita korupsi gitu misalnya, korupsi ya seimbangkanlah dengan apa? Ya, dengan nolong orang. Kira-kira seperti itu. Nah, Kristen kita nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita masih bisa berbuat dosa, kita masih bisa berbuat salah, kita masih bisa berbuat jahat. Kita masih bisa mengeluarkan buah busuk seperti itu. Ya. Bukan untuk diseimbangkan dengan buah roh, bukan. Tapi apa? Pelan-pelan, ya. Kita harus berusaha supaya yang jelek itu berusaha untuk dikalahkan oleh yang baik. Ya, seperti ada pujian. Ya. Dia harus makin bertambah, ya. Ku harus makin berkurang, ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kekristenan, ya kita masih bisa berbuat dosa. Dan mungkin kita akan, sampai mati pun kita akan tetap berbuat dosa, pasti itu. Ya, tapi bagaimana supaya kita tuh berusaha supaya dia tuh semakin besar dalam diri kita. Dan keakuan kita semakin kecil. Itu harus kita lakukan. Ya. Hal-hal yang jelek-jelek itu, dalam hal ini kita bicara tentang bersungut-sungut yang merusak tentu saja, itu mungkin bisa tetap ada di dalam diri kita. Mungkin setelah ini siaran YouTube dimatiin, Bapak Ibu atau saya bersungut-sungut sangat bisa, sangat possible. Ya mari tapi ya mari kita harus terus berusaha agar aspek-aspek yang baik, yaitu buah roh, itu bisa semakin besar dalam diri kita. Sekarang pertanyaan praktisnya gimana sih? Tadi kan teori mulu gitu ya. Ya praktisnya perbanyaklah alasan-alasan kita untuk bersyukur. Menemukan mujizat-mujizat di dalam hidup kita. Ini orang GK ini kayaknya terlalu logical thinkingnya terlalu gede gitu ya. Sehingga kayaknya mujizat kayaknya udah gak ada lagi. Tapi saya ajak malam ini, mari kita temukan lagi mujizat-mujizat di dalam hidup kita. Ya, memperbanyak bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kemarin rumah saya itu beberapa hari airnya mati. Mengandalkan air yang di toren, akhirnya toren pun habis airnya. Itu pagi-pagi saya harus mandi sama anak saya, kita buru-buru saya mau ke kantor dan saya mau ke sekolah. Toto airnya habis. Wah gimana nih, masa kita nggak mandi kantor atau ke sekolah? Kemudian dengan coba-coba kita nyalakan pompa, ternyata airnya ada. Mungkin malam itu ngisi sedikit. Kita bisa mandi, setelah selesai mandi, pompanya mati, airnya habis. Menurut Bapak Ibu itu mujizat atau malapetaka? Kita bisa aja bilang gini, aduh ini payah banget nih, ya airnya cuma segini doang nih, payah banget nih, pam nih. Kita bisa bersungut-sungut seperti itu. Atau kita bisa merasakan ini sebagai mujizat, karena apa? Karena Tuhan ngasih sesuatu yang pas sekali. Ya, kita perlu mandi, Tuhan kasih airnya pas sekali. Ya, selesai mandi airnya habis. Ya, temukan alasan-alasan untuk mengucap syukur. Ya. Perkecil alasan-alasan kita untuk ngedumel, untuk ngomel. Ya, temukan bahwa ini pemeliharaan Tuhan, ini mujizat Tuhan. Ya, dengan cara seperti ini, dengan latihan ini saya anggap latihan, dengan latihan iman seperti ini, niscaya itu kita akan dimurnikan.
Yohanes 3 ayat 30. Saya bacakan untuk menutup renungan ini, Yohanes 3 ayat 30. Ia, yaitu Tuhan, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita dengar sungguh mengingatkan kita semua bahwa hendaklah kita bersama-sama untuk belajar mengucap syukur dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Janganlah kita bersungut-sungut atau berbantah-bantahan, dan bersungut-sungut yang paling tidak disukai adalah kita justru marah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita terus ya untuk bersama-sama belajar, karena Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Oleh karena Dia, kita ada hari esok. Oleh karena Tuhan yang sudah mati itu, Tuhan yang pegang hidup kita. Mari saudara bersama-sama kita mau naikkan pujian, karena Tuhan sudah begitu baik mau mati buat kita. Kita mau angkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Bapak Ibu, ada pengumuman bahwa besok hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, saudara dapat mengikuti doa Prapentakosta melalui Zoom pada pukul 7 malam, dan link Zoom akan dibagikan oleh wilayah kita masing-masing. Pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Ginarto Lukito dengan tema ingin dihargai. Kita akan bersama-sama belajar dari Yesus. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk dapat belajar, untuk tolong menolong dan memperhatikan sesama. Pokok doa yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa untuk aktivis GKI Nurdin agar dapat melayani dengan sukacita. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami dapat belajar Tuhan untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk dapat terus
mengingat akan firman-Mu dan dapat mempraktekkan firman-Mu dengan belajar untuk menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk boleh menjadi terang di tengah kegelapan. Untuk kami boleh belajar menjadi saluran berkat bagi orang lain. Untuk kami boleh mempunyai hati yang mudah berempati kepada orang lain Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk aktivis GKI Nurdin di tempat ini Tuhan. Untuk dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Agar mereka dapat menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dengan melayani Tuhan tiada beban, melayani Tuhan dengan sukacita, dengan menyadari bahwa Tuhan sudah baik kepada mereka, dengan menyadari bahwa Tuhan sudah mati dan sepantasnya lah setiap kami dapat mengucap syukur melalui setiap pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena pada malam hari ini kami bisa ikut mengambil bagian dari program doa pra Pantekosta ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa khususnya untuk majelis jemaat dan komisi-komisi dalam memasuki tahun pelayanan yang baru di bulan April 2023 sampai dengan Maret 2024. Biarlah mereka dapat melayani Tuhan dengan baik, bukan sebagai formalitas tapi realitas dalam hidupnya, di mana dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah dia melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang dia miliki ya Tuhan, sehingga gereja ini semakin hari semakin berkembang dan berisi. Dan biarlah gereja ini juga mempunyai jemaat yang beraktivitas, yang dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara kami di dalam kesakitan atau dalam pemulihan, di antaranya Bapak Adi Santoso, Ibu Afriani, Bapak Andri Gunadi, Saudara Kaleb, Ibu Deborah, Ibu Dewi, Bapak Edi Utomo, Ibu Erna Dewi, Bapak Haryanto, Ibu Jacqueline, Ibu Yohana Safiti Rumawas, Ibu Janet Yosepin, Ibu Kyok Sinarso, Ibu Christine Honggo Wijoyo, Ibu Kurniawati, Ibu Leoni, Ibu Lis Siantar, Ibu Lili Karnagi, Bapak Maksnawi, Ibu Mora, Ibu Nuryanti, Ibu Pohan, Ibu Rini Wijaya, Bapak Rubin Kuswanto, Bapak Ryan Rinaldi, Ibu Tarweni Sutiawati, Ibu Chin Sandra, Ibu Vera Kurniawati, Bapak Wibawa Nusantara Putra, Ibu Yulia Triastuti. Biarlah saudara-saudara kami yang kami sebutkan ini ya Tuhan, berikan dia kekuatan di dalam kesakitan ini ya Tuhan. Biarlah dia bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan kami adalah dokter, segala dokter, dan tabib dari segala tabib yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Biarlah dia pulihkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya dapat kembali aktivitas seperti semula. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah doa-doa kami. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita akan berdoa untuk mereka yang mencari pasangan hidup, untuk yang mendapatkan keturunan, untuk mencari pekerjaan atau sedang merintis usaha. Juga berdoa untuk bangsa dan negara yang memasuki tahun politik, agar Tuhan selalu berikan perlindungan dan menjaga untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini masih sendiri, masih mendapatkan ada seorang yang boleh mendampingi hidup mereka Tuhan, mencintai mereka Tuhan.
memegang tangan mereka Tuhan. Tolong Tuhan berikan yang terbaik, pasangan terbaik Tuhan. Bagi mereka Tuhan, juga mereka Tuhan yang sudah menikah namun masih belum memiliki keturunan dan masih mendambakan Tuhan. Masih minta pada Tuhan agar bukakan Tuhan, itu berkat Tuhan mendapatkan keturunan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk mengabulkannya Tuhan. Malam ini Tuhan kami dukung dalam doa Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk mendengarkan doa-doa mereka Tuhan dan menjawabnya dan memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan bagi mereka. Juga mereka Tuhan yang sedang merintis usaha atau sedang berusaha, sedang survive Tuhan dengan kondisi saat ini pasca pandemi Tuhan, masih struggling dengan banyak sekali masalah ya Tuhan, perkembangan dunia yang tidak menentu Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan karena masih belum mendapatkan pekerjaan yang baik atau yang masih mencari pekerjaan. Tolong Tuhan bantu Tuhan, saudara kami Tuhan agar mereka bisa mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan penghidupan mereka yang baik ya Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan Tuhan berkat untuk bisa menjadi disalurkan kembali Tuhan untuk orang lain Tuhan. Berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi, Tuhan kasih negara ini Tuhan. Berikan Tuhan pemimpin yang terbaik Tuhan untuk negara ini Tuhan, memasuki tahun politik 2024 Tuhan. Tolong Tuhan, jagai Tuhan Indonesia Tuhan, jagai kami semua Tuhan. Buat kami Tuhan, umat Tuhan, tetap boleh menjadi suluh Tuhan, pelita Tuhan, tengah gelapnya dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah Tuhan di ibadah doa para Pentakosta ini Tuhan. Tuhan sempurnakan Tuhan ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami. Tuhan pimpin langkah hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, doa Prapentakosta pada hari yang ketiga pada malam hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok di dalam Zoom di rumah kita masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.